sudah mengamanatkan kepada saya lewat mana ini untuk merapatkan mengenai rencana kenaikan tunjangan bagi para pensiunan DPR Insulinde. Menurut saya, yang harusnya mendapatkan tunjangan ini adalah mereka yang menjadi panutan viral di Insulinde ini. Apa relevansinya penggunaan dana yang berlebihan ini? Bisa-bisanya loh kalian ini merumuskan undang-undang yang cuma menguntungkan diri kalian sendiri. Saya setuju apa yang Vina katakan. RUU ini itu sangat kacau. Dan kita tidak bisa mengadili fakta bahwasanya rakyat negara ini itu telah menderita. Mbak Vina dan Pak Jarod, mau kalian itu apa sama saya? Kalau kalian berdua tidak ada lagi kontribusinya di dalam ruangan ini, sebaiknya kalian keluar dari ruangan sidang. Bagaimana kalau kita laporkan saja dia ke Mahkamah Konstitusi atau ke polisi? Dewan Perwakilan Rakyat Republik Insulinde tengah dihebohkan oleh Betty Konglomerasi, Ketua DPR RI yang saat ini tengah menjalani pemeriksaan atas dugaan tindak pidana korupsi. Risma Hendayani Sedoyo, anggota DPR RI Komisi 5 Keuangan dan Perdagangan, dinyatakan bersalah atas dugaan tindak pidana korupsi. Pemeriksaan yang dilakukan terhadap Betty sebelumnya menunjukkan bahwa Betty tidak bersalah. Dengan demikian, dugaan atas korupsi yang dilakukan oleh Betty Konglomerasi dicabut. Setelah kedatangan KPK dan polisi yang mengejutkan di gedung DPR Insulinde, Hesnaini, Stevi, dan Sunaidi memutuskan untuk mengungsi agar terhindar dari tangkapan pihak berwajib. Mereka bersembunyi di sebuah rumah kecil di perkampungan dan meninggalkan seluruh kemewahan yang mereka miliki, meski hanya untuk sementara. Tidak satupun dari mereka yang berani menyalakan gawainya karena takut terlacak oleh pihak berwajib. Dalam pelarian ini, mereka benar-benar tidak mendapatkan informasi apapun mengenai dunia luar, termasuk dari Betty, sang ketua DPR, dan Risma yang ditangkap untuk menjadi tumbal. Kanannya bikin kesel banget deh. Kenapa sih kita harus stay di tempat sejelek kampung kayak gini sih? Udah, kamu sabar dulu. Kenapa sih? Emang kamu mau ditangkap sama KPK? Nggak mau lah, gila. Tapi kan papi Ai bisa bantuin Ai kalau ditangkap gitu loh. Emang kalau misalkan kau ditangkap KPK, papi kau tuh bisa apa? Ha? Emang papi kau presiden? Dia kayak kuasai bumi. Udah please, jangan ribut-ribut mulu napa. Nanti kalau warga dengar, kita dipukulin. Aduh, ancam deh, Saloneko bisa kena bakar masa ini. Terus ini, snacknya nggak ada yang lebih fancy gitu. Ai tuh maunya kaviar sama crumboloni dari toko sebelah ini. Iya, ekononya juga pizza. Ya kan? Yuk pesan online yuk. Ayo yuk. Ini lagi pesan online. Karena lupa apa Mas Teddy bilang apa? Kita harus matiin HP biar nggak bisa dilacak. Udah, kalau misalnya nggak mau, aku aja yang habisin. Akan sana. Oh, Sweetie. Halo hamba-hambaku. Ada pizza. OMG, finally ada rumput yang bisa Ai makan. Thank you ya Miss Betty. Bagi dua.
Tahu dari mana kami di sini? Memangnya kalian mau kemana lagi? Mau kabur ke luar negeri kayak pejabat Konoha? Sudah terlambat. Yang saya dengar, beberapa rumah kalian sudah dijarah sama warga. Hah? Terus tahun itu gimana? Aduh, hadir bisa Eke di sana semua lagi. Eke belum luluran lagi, aduh. Aduh! Salah dan bangun lagi. Tapi kalau kalian semua di penjara, jangankan bangun salam, bangun tidur juga susah. Ay, setuju tuh, Miss. Ya sis, Beb, ikhlasin aja ya. Nanti gedung juga bisa Ay beli lagi. Oh iya, by the way, Ay belum dengar kabar soal Miss Risma deh. Jadi tahu nggak Miss Risma di mana? Gak tahu. Tapi kalian harus tahu. Tadi waktu aku tanya-tanya sama para penyidik itu, aku sampai diancam 18 tahun penjara katanya. Padahal kan aku sudah berkontribusi buat negara ini. Tapi masa nggak ada kabar soal Bu Risma, Jam? Nggak ada. Tadi waktu di ruang interogasi itu, aku dikeroyok sama penyidiknya. Tanya-tanya, Bu. Enggak. Diputar, dijilat, dicelupin. Iya, ditanya-tanya. Coba dipikir secara logistik. Itu polisi. Sudah waktunya. Alamak gantengnya. Mas Ucup. Ayo masuk dulu. Aman. Maaf tidak sefancy biasanya. Aman, Bunda. Duduk dulu ayo. Berdiri saja, Bunda. Sebenarnya di sini saya hanya ingin menyampaikan bahwa Bunda sudah aman. Jadi sesuai dengan kesepakatan awal kan, Bunda? Saja kamu. Ayo duduk dulu kok malu-malu. Ya ampun. Ngapain sembunyi-sembunyi gitu? Keluar. Ayo keluar. Keluar atau saya ketahuan ya? Tidak usah takut-takut. Ini anakku. Agus namanya. Dia ini memang seorang polisi berpangkat. Tapi jangan takut. Dia sudah janji sama aku buat tak bocor. Iya toh? Aman, Bunda. Ya wes, ayo ya dulu. Duduk dulu. Gak enak apa ayo. Lengkap juga. Ini bukan magicom. Terus aku nyanyi ndi? Wes, ya sudah. Karena kursinya sudah terpakai semua dan sudah waktunya ada panggilan alam. Sudah saatnya aku setor tunai. Mau modal dulu. Berarti Mas Agus itu emang beneran anaknya Betty ya? Anggap saja anak angkat. Angkat besi. Atur aja lah. Kenal Miss Betty dari mana, Beb? Ya, ada lah. Berarti Mas Agus yang
nemenin Bu Betty di kantor polisi. Betul sekali. Ada siapa aja di kantor polisi, Om? Tadi kantor polisi ada saya, Bu Betty, Bu Risma, dan Mas Teddy. Bu Risma! Mas Agus, kamu tadi bilang kalau Bu Risma ada di kantor polisi. Tadi Bu Betty bilang nggak tahu kalau Bu Risma di mana. Jangan-jangan Bu Betty bohong sama kita semua. Maksud saya Bu Risma yang lain. Mas, lu yang bener aja deh. Lu lihat Miss Rismanya kita nggak? Beneran, Mbak? Hei, Bu Risma yang lain. kamu pilih jujur atau dikecut sama Isna ini? Cium tuh, cium. Oke. Tapi kalian jangan bilang-bilang Bu Betty ya. Janji. Jadi sebenarnya yang bersalah itu Bu Betty. Tapi Bu Betty menumbalkan Bu Risma agar ia selamat. Apa? Itu malu. Jangan gitu. Aduh, kok Miss Betty tega sih? Padahal kan Miss Betty bestian sama Miss Risma. Guys. Kita nggak bisa diam aja. Pasti nanti Miss Betty tumbalin kita juga. Aduh, itu juga nggak mau jadi tumbal. Gimana ya? Gimana ini? Gimana? Apa kita ikutin Mbak Jarod sama Mas Vina aja kali ya? Daripada kita ngikutin kubunya Bu Betty, kita nggak terjamin selamat loh. Yang Ada yang mau membela kan? Jadi kalian percaya? Loh, kenapa jadi menantang kami? Betty sendiri kan yang tega mengkhianati Bu Risma. Saya ngelakuin itu semua. Biar kalian semua yang ada di ruangan ini selamat. Bohong. Lies. Miss Betty cuma peduli sama diri Miss sendiri. Aku aja. Miss Betty, mau ngaku atau kami panggil warga? Biar mereka yang diseret Bu Betty ke kantor polisi, Om. Beto! Memang kamu yakin warga ini bakal percaya sama kamu? Udahlah. Gak usah sok suci sama saya. Saya yakin kalian semua yang ada di sini punya dosa, punya ambisi. Bedanya cuman kotoran kalian belum diketahui sama publik. Apa? Menjadi orang masalahnya ke kita. Bu Betty, Mbak Sebi cukup. Gak usah ikut. Ini juga gara-gara kamu. Kamu sudah jadi buat gak membongkar rahasia saya kan? Kamu tahu rahasia kamu saya bongkar ke publik. Bu Betty jangan asal ngomong. Dengan Bu Betty menumbalkan Bu Risma ke dalam penjara, saya bisa masukkan Bu Betty sekarang juga. Gak benar ini. Ya sudah. Kalau memang kalian berani sama saya, silakan. Tapi saya akan pastikan bahwa hidup kalian semua hancur terlebih dahulu. Kalian. Bu Betty, ayo Bu Betty. Bukan aku yang seharusnya dimarahi. Bukan aku orang jahatnya. Aku pantas mendapatkan semua yang aku lakukan dan apa yang aku hasilkan. Kalian hanya melihat aku ketika aku menjadi orang kaya kan? Lihat jalanan-jalanan di luar. Bagus tidak jalannya? Sejahtera tidak masyarakatnya? Kalian bisa duduk di ruangan ini? Sejahtera dong. Itu semua karena keputusan dari orang-orang seperti saya.
pun yang membela saya. Saya juga berjuang. Saya juga mengutarakan semua ini. Saya kaya karena saya menumpahkan darah saya sendiri. Saya juga punya keluarga untuk dihidupi. Kalian kira kunci surga akan dipegang oleh mereka yang suci dan tanpa dosa? Bodoh. Kalian kira kalau seandainya kalian itu tidak bersalah, maka kalian bebas. Oh. Tidak. Berapa kali kamu berbohong dalam 1 bulan ini? Berapa kali kamu mencuri sumber hidupmu? Berapa kali kamu menyalahkan orang yang tidak salah? Berapa kali kamu bertindak tidak adil terhadap sesamamu? Berapa kali kamu menyalahgunakan kuasa karena kamu merasa ada di posisi yang paling atas? Berapa kali kamu menyiksa orang-orang yang duduk di bawahmu? Orang-orang yang mengabdikan dirinya demi sesuap nasi. Berapa kali kamu meneriakkan kata koruptor seolah itu adalah mantra untuk membersihkan semua dosa? Makin keras kalian berteriak dan memaki orang yang salah. Itu artinya semakin keras pula kalian menutupi suara dosa kalian sendiri. Lihat ya, waktu terus berdetak. Bisa kalian menghentikan jam? Neraka itu ada. Kalian juga punya tempat di neraka. Tapi malam ini salah satu dari kita akan pergi ke neraka terlebih dahulu. Jangan pernah tertipu dengan senyum ataupun kata-katanya. Karena pada kenyataannya, Betty adalah potret nyata dari seorang penjahat yang dengan nyamannya duduk di bangku kekuasaan kita. Mereka pintar bersandiwara. Orang-orang seperti Betty ini selalu ingin kalian untuk percaya bahwa mereka itu bersih, datang sebagai penyelamat bagi Ratu Adil. Mereka memutar kebenaran, berlindung di balik ketiak kekuasaan untuk mencuci tangan mereka dari segala kecelakaan yang mereka buat. Mereka ingin kita diam dan menerimanya begitu saja. Tapi saya katakan kepada kalian, jangan sampai api itu padam. Seberat apapun terpaannya, kalian semua harus tetap percaya bahwa keadilan itu masih bisa diusahakan. Saya tidak akan berbohong. Ya, saya akui kondisi negara kita saat ini tidak sedang baik-baik saja. Hukum tidak berlaku bagi yang di atas. Dan para penguasa kita bertindak seenak mereka. Tapi saya katakan kepada kalian, itu
bukan berarti keadilan sudah hilang dari muka bumi. Keadilan itu masih ada. Keadilan itu masih hidup. Dia hanya sedang diinjak dan dibungkam. Dan nyala api itu harus kita sulut kembali. Dan tahukah kalian siapa yang bisa membangkitkannya? Kalianlah yang nanti memiliki tanggung jawab itu. Kalianlah yang akan menjadi ujung tombak perjuangan kita dalam mencari keadilan. Di pundak kalianlah nasib negara ini berada untuk terus mengusahakan dan menjaga tegaknya keadilan di negeri ini. Jangan sampai orang-orang seperti Betty ini terus berkuasa. Dan ujung tombak perjuangan itu, yang akan menjadi ujung tombak perjuangan itu adalah kalian, Jenderal Sudirman Muda, R.A. Kartini Muda, Teuku Umar Muda, Habibie IX Muda, Marta Kristina Tiahahu Muda, I Gusti Ketut Jelantik Muda, Sisinga Mangaraja 12 Muda, dan Cipto Mangunkusumo Muda. Dan sekarang tanggung jawab itu sepenuhnya berada di tangan kalian.